hormati Kepala Jasa Raharja Singaraja, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di kantor Kelurahan Penarukan dalam acara Simakrama Kamsel Tikmat Carlantas Satlantas Polres. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Yang saya hormati Bapak Kapolres Buleleng yang diwakili Bapak Kasat Lantas, dalam rangka menghadiri silaturahmi meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Silaturahmi Kamsel Tikmat di wilayah Penarukan. Ya, jadi kegiatan ini namanya Simakrama karena kita mengambil budaya dari masyarakat Bali, yang mana Simakrama merupakan kegiatan yang sangatlah baik antara kita, baik Polri maupun juga stakeholder terkait bersama dengan masyarakat untuk di sini memberikan pesan-pesan terkait dengan Kamsel Tikmat. Kami bisa ikut memberikan informasi mungkin yang akan bermanfaat terhadap bapak-bapak dan keluarga. Lebih ke bagaimana sih penanganan pada saat terjadi laka lantas di wilayah Penarukan. Nah, untuk santunan meninggal dunia itu dari IRSMS yang kita terima, kita langsung melakukan jemput bola, Pak. Jadi sekarang tuh masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke kantor kami. Kami yang akan bergerak, kami yang akan turun ke lapangan untuk memberikan informasi dan melengkapi administrasi yang diperlukan untuk santunan tersebut bisa. Harapan saya adalah semua sudah terdaftar jadi peserta JKN. Jadi kalau covering dari BPJS Kesehatan itu di Buleleng masih 95%. Asumsinya kalau 95% dari 50 orang yang hadir di sini, ada kemungkinan 10 orang yang belum ber-JKN. Apakah semua sudah terdaftar jadi peserta JKN, Bapak Ibu? JKN, KIS itu sama ya, BPJS, ASKES, kartu kuning itu sama itu. Sudah ya? Sudah ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelum kita mulai tentang ini, papakan saya cuma sedikit aja. Ayo kita refreshing dulu, berdiri dulu Bu, kita tepuk-tepuk. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Terima kasih, silakan duduk kembali. Mungkin dari Ibu ini aja dah. Kalau ketemu kecelakaan diapain Bu? Kecelakaan di jalan Bu? Dibawa pulang ya. Nabrak itu. Terus sepeda motornya rusak. 3 hari yang lalu di Banyuning. 3 hari yang lalu di Banyuning itu ada yang nyebrang gitu. Terus bapaknya ini ngerem mendadak bawa mobil Avanza gitu. Terus anak saya terpaksa dia nabrak gitu. Syukur-syukurnya anak saya nggak kenapa gitu. Terus akhirnya saya bawa pulang. Saya mau nanya sama bapak. Pertanyaan khusus untuk Bapak Kasat Lantas Polres Buleleng. Jadi mohon izin Bapak bertanya. Jadi tentang pertanyaan saya tentang kepadatan lalu lintas di Kabupaten Singaraja ini, yang dimana saya sendiri ada sebuah pemikiran mengapa sebuah metode ganjil genap di Buleleng khususnya tidak diterapkan, yang dimana hal ini khususnya sesuai perkataan Bapak dapat mereduksi dari tingkat kecelakaan di Kabupaten Buleleng. Tentunya khususnya pada generasi muda, bahwasannya dilihat atau saya lihat secara langsung bahwa secara belak-belakan mereka sudah seakan-akan mereka sudah memiliki surat izin mengemudi, namun aslinya belum. Dia seenaknya saja membawa kendaraan entah dekat atau jauh. Khususnya di Kabupaten Buleleng ini mungkin bisa dilihat tingkat kecelakaan di umur anak-anak itu sangat lumayan banyak, khususnya di desa sendiri juga ada, karena perspektif masyarakat sendiri berpemikiran bahwasanya di desa itu tidak ada polisi. Jadi seakan-akan anak-anak dan orang-orang yang
tidak beretika dalam menggunakan kendaraan. Jadi itu memicu dari apa yang terjadi di kecelakaan tersebut. Jadi poin pertanyaan saya, mengapa sebuah metode ganjil genap tidak diterapkan ke Kabupaten Buleleng ini untuk mengantisipasi atau menurunkan kepadatan lalu lintas? Ganjil genap di Buleleng tidak diterapkan, padahal itu sangatlah efektif untuk mengurangi daripada angka lantas. Jadi kita perlu sampaikan bahwa kebijakan daripada ganjil genap itu adalah kebijakan apabila memang volume kendaraan itu di suatu wilayah sudah sangatlah padat. Dalam artian misalnya satu rumah, satu keluarga misalnya 4 orang tapi punya kendaraan banyak lah, misalnya kendaraan 8 atau berapa gitu, dan terasa ketika kita berjalan di lalu lintas di jalan itu benar-benar padat, macet sampai macet gitu kan. Itu baru kita berlakukan atau kita bijaki dengan kebijakan ganjil genap. Namun itu pun juga kita harus menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang sekitar, misalnya di Provinsi Bali lah seperti itu kan. Kebijakan-kebijakan itu kan kita juga tidak bisa untuk mengambil kebijakan itu sendiri, dalam artian kita di wilayah, di kabupaten kita mengambil kebijakan yang tentunya ini akan berdampak luas, tidak hanya baik secara kabupaten, provinsi, namun juga bisa berdampak secara nasional. Kenapa kita katakan demikian? Karena Bali ini juga merupakan salah satu daya tarik wisata internasional gitu kan. Apabila kita memperlakukan beberapa kebijakan maupun salah satu kebijakan, tentunya akan berdampak besar bagi perekonomian maupun pariwisata di Indonesia, khususnya di wilayah Bali. Jadi sementara untuk inovasi maupun kebijakan ganjil genap masih belum kita terapkan karena itu tadi dari volume kendaraan di sini juga belum terlalu padat yang bisa kita arahkan untuk mengarah ke kebijakan ganjil genap. Wilayah yang paling rawan Pak, terutama masalah trek-trekan, karena di wilayah Supratman itu sering dijadwalkan kadang-kadang malam minggu Pak, terjadilah trek-trekan. Sekarang mulai bergeser Pak, tidak malam minggu diambil Pak, hari-hari tertentu pasti ada. Kami mohon kepada Pak Kasat agar menempatkan stafnya untuk patroli yang rutin. Jadi terkait dengan di TL Penarukan sini Pak ya, memang kita sudah melaksanakan patroli Pak, kita patroli sodok kalau gitu. Jadi apa namanya, bergantian gitu. Kita juga patroli di wilayah-wilayah kota, di wilayah Penarukan gitu kan. Semua kita patroli, cuman mungkin ada beberapa kali mereka juga kadang-kadang menunggu polisinya pergi baru mereka muncul kan gitu Pak. Jadi yang kayak gitu-gitu kadang juga kita susah. Cuma kita juga tetap patroli ke wilayah Penarukan ini. Rutin kita laksanakan setiap malam, baik itu dalam kota maupun juga di lampu merah itu juga kita kadang juga taruh personil. Malam pun juga dari anggota polsek juga ada yang melaksanakan giat pengaturan di sana. Kemudian terkait dengan personel di pos Penarukan juga sepertinya rutin juga ada di sana Pak, dari polsek itu pagi rutin, sama pulang sekolah juga kadang beberapa kali juga ada gitu. Coba kita koordinasikan lagi dengan Polsek Kota Singaraja, karena di sini kan juga wilayahnya Polsek Kota juga yang mengawaki di sekitar Penarukan ini. Coba nanti kami koordinasikan untuk menaruh personil ketika pulang sekolah ya, karena kan ramai juga. Kemarin saya lihat juga ramai tuh dari utara itu kan motor semua satu jalan. Anak-anak yang kecil seumpama bawa sepeda motor tabrakan jedang, tidak punya kartu identitas, tidak punya SIM, apakah dapat jasa raja apa enggak? Cuma tanya, mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan. Ada beberapa pelanggaran yang tidak bisa terklaim jasa raja gitu Pak, termasuk salah satunya tidak memiliki SIM gitu. Jadi tidak memiliki SIM, melawan arus. Jadi emang kalau melawan arus kan dia dengan sengaja dia melawan arus gitu Pak. Seperti tadi disampaikan, kalau misalnya dengan sengaja tadi dia tidak terjamin oleh jasa raja, termasuk juga